Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di sini dalam rangka berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Namun di sini saya nanti akan lebih fokus ke jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Itu ya Bapak Ibu. Kedua kalinya saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu ya, karena saya berdiri di sini Bapak Ibu bukan berarti saya lebih hebat atau saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tetapi di sini karena saya lebih dulu mendapatkan materi pelatihan 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu, kita sebagai guru pasti selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam pelatihan kemarin itu sebenarnya ada 7 jurus. 7 jurus itu yang pertama itu kenali potensi. Di sini Bapak Ibu ini diharapkan ketika mengajar bisa membantu siswanya menggali potensinya, jadi bisa mengerti apa yang menjadi potensi siswanya itu di mana. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengarahkannya, karena di sini semua guru itu kan wajib jadi guru wali ya Bapak Ibu, membimbing 20 siswa ya. Terus yang kedua yakni kelola emosi. Di sini kalau kelola emosi pasti kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu untuk mengelola emosi kita ketika menghadapi siswa. Kadang kita juga ikut emosi kalau siswanya ini ya, tapi di sini kita berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa kita agar kita bisa menjadi fasilitator untuk siswa kita, bisa mengarahkan ya, agar siswa kita nanti juga ke depan sesuai dengan apa yang diharapkan dari pembelajaran juga karakter. Jurus yang ketiga yakni nanti akan kita bahas, yakni tumbuhkan resiliensi. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Jurus keempat itu jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini terkait dengan kebiasaan anak Indonesia hebat ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah di situ kita sebagai Bapak Ibu guru berperan untuk mengarahkan siswa agar bisa konsisten dalam menjalankan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut. Yang kelima yakni jalin koneksi ya. Jalin koneksi ini nanti kita bisa membantu supaya anak-anak didik kita itu bisa menjalin koneksi yang baik, terutama ya dengan siswa lain, dengan temannya, dengan Bapak Ibu guru. Mereka bisa menjalin komunikasi yang baik gitu. Nah, dalam 7 jurus BK Hebat ini, yang ke-1 sampai ke-5 itu adalah skill yang harus kita miliki. Sedangkan untuk yang 2 jurus, jurus ke-6 dan ke-7 itu kita terkait dengan lingkungan, jadi membangun kolaborasi ya. Di situ kita nanti berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain ketika ada masalah siswa. Yang terakhir adalah menata situasi yang ada di lingkungan sekolah kita ya, supaya seperti program pembelajaran daring kan kita kan aman, nyaman dan menggembirakan. Jadi di situ juga termasuk ya di dalam menata situasi seperti itu. Sebenarnya kenapa dinamakan 7 jurus? Sebenarnya filosofinya itu dari karate gitu. Ada filosofi karate itu ketika ini menghentikan, mematahkan atau membengkokkan ketika ada lawan gitu ya. Tapi kalau istilah dia itu menekankan pada kelembutan
kata-kata jurus gitu. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu kira-kira sudah ada yang pernah mendengar apa itu resiliensi? Belum pernah? Nah, kalau Bapak Ibu belum tahu, nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ini. Mudah-mudahan nanti ke depan Bapak Ibu dengan belajar tumbuhkan resiliensi ini bisa mempraktekkan kepada siswanya, bisa mengarahkan siswanya agar siswanya bisa bangkit gitu ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ada sebuah video. Resiliensi itu sudah diterapkan dari mereka sejak usia dini. Agar Bapak Ibu bisa lebih paham, mari kita saksikan bersama-sama videonya. Bapak Ibu sudah dapat gambaran bagaimana tentang resiliensi itu. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya dari video tersebut? Ya, dari pelajaran kita ambil dari tulisan itu ya. Di situ kita bisa melihat boneka tersebut walaupun dijatuhkan atau dibolak-balik pun dia bisa survive, bisa bertahan hidup. Dengan tantangan yang ada, dia bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang ingin menambahkan? Oh, Wanisa. Video tadi yang saya perhatikan bahwa ada misalnya juga anak-anak disuruh mempraktekkan ya. Jadi di sana ditunjukkan bahwa jika seseorang itu dijatuhkan sekalipun ketika dia mempunyai kemampuan resiliensi, dia bisa bangkit lebih cepat. Jadi punya kemampuan bangkit itu sudah dijatuhkan masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu memperhatikan tidak bahwa guru tadi juga menyampaikan bahwa boneka itu sama, bahkan warna bonekanya itu sama seperti warna baju mereka, ya. Jadi di sana itu benar-benar dikondisikan anak tersebut seperti mainan boneka tadi. Jadi ketika katanya sama dengan dirimu, like you gitu ya. Jadi resiliensi itu adalah kemampuan seorang anak untuk bangkit kembali dan pulih dalam kesulitan, stres ataupun trauma yang dialami dalam kehidupannya. Nah, ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan atau masalah. Jadi dari misalnya ketika siswa kita itu ada masalah, ya dia bisa bangkit lagi, bisa belajar dari masalah itu, bisa mengambil hikmah dari masalah yang mereka hadapi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mengapa daya lenting itu makin penting? Ya, gimana selama ini Bapak Ibu bisa bercerita bahwa siswanya ada masalah itu, ketika ada masalah seperti apa mereka? Bapak Ibu, sebenarnya saya di sini bisa cerita juga ya. Jadi saya juga bermasalah satu orang siswa saya yang sampai sekarang masih belum bisa berubah karena pengaruh dari lingkungan keluarga. Jadi kita perhatikan kembali bahwa dia mempunyai seorang ayah sambung yang sampai sekarang dia tuh belum bisa menerima. Itulah ya Bapak
Nah, itulah menjadi tantangan kita Bapak Ibu nanti bagaimana kita bisa menumbuhkan resiliensi ini terhadap anak didik kita. Sebenarnya untuk menumbuhkan ini karena kita belajar harusnya dari sejak dini ya Bapak Ibu, dari awal mereka harus diberikan fondasi dari mereka sejak anak-anak. Salah satu cara supaya anak itu agar memiliki daya resiliensi, mereka juga harus memiliki pola berpikir yang bertumbuh. Jadi kita harus membantu anak-anak kita mengarahkan agar mereka bisa memiliki pola berpikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi kita harus membantu anak-anak kita agar bisa menghilangkan fixed mindset. Fixed mindset itu berikan yang pemikiran yang tetap. Jadi ketika dia, ini ada contohnya, ketika anak yang berpikir fixed mindset itu ketika dia berpikirnya tentang kesuksesan, maka saya bisa sukses jika punya bakat. Mindset. Ya, kalau mindset saya bisa sukses dengan berusaha. Lanjut. Oke. terima kasih Pak Ari. Jadi dari proses mindset itu tadi kita harus bisa menghilangkan atau paling tidak kita mengarahkan ya Bapak Ibu ketika anak-anak punya pikiran tentang pemikiran tetap tadi atau gampang menyerah intinya. Jadi kita harus bisa mengarahkan. Jadi bahwa kalau mindset itu ketika kesuksesan itu ya bisa harus berusaha kalau pengen sukses, bukan hanya sekedar bakat saja. Kalau mungkin kalau anak mindset kan ketika dia punya pikiran mindset ketika gagal mungkin aduh aku kok ini ya nggak bisa, sudah berarti aku nggak bisa, ini bukan ini saya gitu ya. Tapi ketika anak itu punya pola pikir bertumbuh, mereka akan saya akan berusaha supaya saya bisa. Dalam kegiatan belajar mengajar ini ada beberapa hal yang harus kita lihat. Sebenarnya ujian itu di sini menghancurkan resiliensi. Jadi Bapak Ibu di sini ada teknik supaya kita anak-anak itu bisa bangkit ya Bapak Ibu dari teknik burger. Jadi ada apresiasi, koreksi, dan apresiasi. Ketika kita ada siswa yang bermasalah, gitu ada siswa yang menghadapi masalah, maka akan lebih baiknya kita bisa memberikan sarannya yang konkret gitu ya Bapak Ibu. Nah itu bisa diterapkan yang teknik burger tadi itu. Misalnya tadi itu saran yang tidak konkret itu misalnya kamu perlu berusaha lagi. Nah berusahanya bagaimana? Kan anak-anak kadang kalau misalnya kita nggak perjelas itu mereka nggak tahu ya Bapak Ibu. Jadi lebih baiknya ketika kita mau memberikan saran ya disampaikan konkret. Kamu harus banyak belajar lagi ya, gitu kan? Tidak konkret. Tapi ketika kita, kamu kurang paham di bagian ini, silahkan kerjakan halaman sekian, soal sekian kan. Nah di bagian itu mungkin kan sarannya lebih konkret ya Bapak Ibu. Praktik itu untuk memberikan feedback dengan teknik burger ini. Jadi nanti berkelompok saja Bapak Ibu diskusikan apa contoh permasalahan yang pernah Bapak Ibu alami di kelas. Nah nanti sarannya seperti apa dengan menggunakan teknik burger ini. Oke? Misalnya yang mengantuk nih, Bapak sudah apresiasi lelah, kamu sudah datang ke sekolah, kayak gitu ya. Terus nanti kita koreksi. Nah di tengahnya kita akhirnya kita apresiasi lagi. Setidaknya apresiasinya ketika anak itu mengantuk sudah datang. Mungkin ada anak yang ketika mengantuk malah bolos ya. Nah disitulah berapresiasi gitu di awalnya. Lalu kita koreksi sebenarnya harusnya seperti apa. Lalu nanti kita apresiasi lagi di akhirnya. Itu Bapak Ibu. Saya ada lagu ini
jujur mereka hebat ya. Bapak Ibu boleh berdiri dong. Ayo berdiri dong. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan apa Bapak Ibu? Jujur, bukan resiliensi. Jaga konsistensi dan jaga komisi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah semangat lagi ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kita ke tahap selanjutnya ya. Tadi Bapak Ibu sudah mendiskusikan terkait dengan teknik apresiasi burger. Nah, ini kita kelompok mana dulu yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Bu, Pak, Bu Putri atau ini? Pak Dwi. Oke, silakan dari kelompok Pak Dwi. Dari kelompok gembira. Baiklah, ini hasil dari diskusi tadi, hampir setengah jam kami diskusi, yaitu praktik memberi feedback dengan teknik burger. Permasalahannya siswa ini selalu telat mengumpul tugas. Jadi lapisan atas burger itu yang ada bikin-bikinnya. Ya, lapisan pertama apresiasi awal, yaitu Rudi, saya perhatikan kamu selalu aktif di kelas dan mempunyai banyak ide kreatif minggu lalu. Presentasi kamu di depan kelas juga sangat bagus dan membuat teman-teman menjadi semangat. Isi atau lapisan tengah. Namun ada satu hal yang perlu kita perbaiki. Saya lihat kamu sering terlambat mengumpulkan tugas. Oke, selanjutnya dari kelompok lain. Oke. Untuk melatih keberanian, koreksinya usahakan ngobrol atau berbicara yang bermanfaat di kelas maupun di depan kelas. Apresiasinya, Bapak percaya Ananda mampu merubah kebiasaan mengobrol menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan permasalahan yang sering kami hadapi di kelas. Yang pertama, masalah yang sering kami hadapi itu adalah siswa ada yang sering datang terlambat. Ya. Kami satu kelompok sepakat mengambil tema yaitu siswa sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Kelompok Sugaides. Kalau masalah yang kami diskusikan yaitu banyak di antara anak-anak itu kan masih suka memakai lipstick ya, atau make up berlebihan. Jadi di sini yang pertama adalah tahap apresiasi. Bapak atau Ibu mengapresiasi kamu karena telah mencoba menjaga penampilan. Namun untuk koreksinya, bagaimana jika lebih dirapikan lagi pakaian dan jilbab yang kamu pakai, misalnya disetrika dan cukup pakai bedak tanggul agar lebih fresh.
Nah, selanjutnya adalah apresiasi di akhir. Bapak Ibu yakin kamu akan tetap terlihat rapi dan cantik meski tidak menor atau memakai lipstik berwarna. Menggunakan teknik burger ini, anak-anak mungkin kedepannya ini bisa dipakai saran kita atau lebih mengenal lah sarannya seperti itu yang diharapkan ya Bapak Ibu. Nah itu tadi. Jadi Bapak Ibu kita sudah melaksanakan diskusi. Tadi diharapkan Bapak Ibu nanti bisa membantu siswa atau anak didiknya untuk bisa menghadapi setiap ada masalah ya, bisa memberikan arahan seperti itu, bisa membantu siswanya agar mereka bisa bangkit lagi ketika menghadapi masalah. Nah, tak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir ini. Tadi kita sudah praktek aplikasinya dan untuk kita praktekkan gitu ke depan. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan bahwa resiliensi itu penting ya Bapak Ibu. Dan kita harus bangun itu dari sekarang sejak ini supaya nanti anak-anak ketika menghadapi masalah mereka dapat bangkit lagi, bisa memiliki pola pikir yang bertumbuh, tidak memiliki pola pikir yang tetap atau fixed mindset tadi ya Bapak Ibu. Di sini peran Bapak Ibu semua sangat diharapkan oleh siswanya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, adakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini dari materi-materi tadi? Bu Anissa? Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Anissa telah memberikan materi yang sangat penting sekali terkait resiliensi atau faktor resiliensi. Kesimpulan yang bisa saya dan teman-teman guru dapatkan bahwa menjadi guru itu tidak cukup dengan bertransfer ilmu atau sekedar menasihati. Namun kata-kata yang diutarakan atau disampaikan kepada siswa haruslah kata-kata yang ada apresiasi sebagai bentuk menghargai proses yang dijalani oleh siswa kita. Sehingga kemampuan resiliensi ini dapat tumbuh melalui kemampuan menghargai proses hidup maupun menghadapi masalah. Jadi memang kemampuan resiliensi ini sangat penting dengan kita tadi kemampuan dalam berkomunikasi kepada peserta. Terima kasih untuk Ibu Anissa. Terima kasih Bu Anissa, luar biasa sekali ya. Itulah yang kita harapkan. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya. Di sini saya hanya memberikan sedikit apa yang saya ketahui. Nanti Bapak Ibu bisa memperdalam lagi, bisa diakses melalui internet. Nanti juga bisa saya bagikan modulnya. Oke, terima kasih. Saya sangat berikan apresiasi yang sangat dalam kepada Bapak Ibu sudah hadir di sini membersamai saya untuk membagikan apa yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi Bapak Ibu guru yang hebat. Apabila saya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam